Seandainya mereka mengetahui besarnya keutamaan solat tarawih dibandingkan uang 50.000, maka mental SDM-nya tak akan serendah itu. Ini Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu Allahu Akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Kita semayang nak santai-santai. Ni dah macam Formula 1 dah. Tak kena cari Red Bull dulu. Kita bawa angkat takbir. Dia dah salam dah, macam mana? Tak apa. Seorang imam yang memimpin salat tarawih sambil melakukan live streaming di TikTok menuai cibiran dari netizen. Sampai ustaz di Malaysia itu sampai mengatakan memang pelik solat tarawih sekilat petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okey para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok di Mas Farhan, yang katanya perbedaan solat tarawih antara famous-nya orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Kalau Mas Farhan menengok sebuah video ini, rasanya Mas Farhan itu malu para sahabat, karena Mas Farhan sudah tahu sendiri setiap tahun Ramadan itu mestinya kalau di kampung Mas Farhan ada aja yang membuat viral macam itu. Tapi lah apalah daya, memang inilah yang berlaku. Semacam ada sebuah masjid di sana yang katanya jemaahnya yang solat tarawih sampai 12.000 jemaah, yang katanya didapat THR atau dapat ampau. Dan di sini kalau Mas Farhan di situ, kalau memang mau niat solat ya para sahabat, niat untuk menerima ganjaran solat tarawih. Tapi asopnya itu, kalau Mas Farhan tengok di sana, asopnya perempuan dan laki-laki itu macam tak ada satir, tak ada penutup macam itu. Tapi yang paham agama lah mungkin kan, kalau semisal auratnya laki-laki dengan perempuan itu kan seharusnya ada satir macam itu. Kalau semisal tak ada satir, yang laki-laki diletak depan, yang perempuan letak belakang macam itu. Yang intinya yang laki-laki itu tak boleh nampak dengan perempuan. Intinya sembahyang dengan khusyuk macam itu para sahabat. Lain macam kalau mereka hanya berjejeran seperti ini, hanya sejengkal sebuah laluan. Dan di sini kalau Mas Farhan pun sendiri pun kalau solat di dalam tarawih di situ kayaknya nggak fokus juga. Kalau menengok di sana kok ada yang cantik juga ya gitu. Aduh lah, apakah demi uang THR mereka itu sampai sembahyang tarawih sampai ke tepi-tepi jalan macam itu para sahabat, entahlah. Dan ada juga yang sekilat petir solat tarawihnya, sampai ustaz-ustaz yang dekat Malaysia itu angkat bicara kok sampai ada wusnya solat tarawih di Konoha macam itu. Aduh lah, apalah daya, Mas Farhan hanya menertawakan macam itu karena memang sudah berlaku macam itu. Tapi tak semua, adalah segelintir macam itu. Ada juga yang imam tarawihnya itu melantunkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan dan fardu-fardunya solat itu melantunkan dengan pelan. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Seandainya mereka mengetahui besarnya keutamaan solat tarawih dibandingkan uang 50.000, maka mental SDM-nya tak akan serendah itu. Inilah keutamaan solat tarawih yang harus kalian tahu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, ingat ya, karena iman bukan karena uang 50 ribuan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Kira-kira lebih utama mana, diampuni dosa ataukah mendapatkan uang 50.000 yang cepat habis seketika? Dalam hadis lainnya, siapa yang solat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis Tirmizi. Maka luruskan niatmu dalam beribadah, jangan sampai niatnya salah hanya karena pembagian duit. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Harusnya د خدای او د رسول خاطر وکړه. په یو ټکی پوه نه شوم، په یو ټکی څه دی چې په یو ټکی پوه نه شوم. ټنګ او ټونګ ښکته او بره ټونګې لکه د چرچلې لګې د خدای خاطر وکړه. په دې تراوو پسې دا خندا مه کوئ. یو ټکی مې ستا د لاسه ونه ویلو. بابا دا د چا خوخه خو نه خو په دې ولاړو کسانو کې دوه درې کسان داسې دي چې څو پیرې راپسې راغلي. مهرباني کوه زموږ کورونه خوښي تراوې تېزې کوه. دې درې دلګانو ته ووایه ویل مونځ پسې خندا نه شم کولی. ویل کور د لاسه چې نه کوي. نو دلته خو په مونځ پسې خندا کوې، موږ خو یو ټکی ستا د لاسه ونه ویلو. نو بابا نو چې تېزې کومه نو داسې حل دی چې سلو کومه نو بیا راپسې چې ځان ته ویل که به مونځ پسې خندا کوې مورې چې ته خو ځان دې کار کړی اوتو بوتو باندې کړی. په اوتو بوتو سره یې کور مې څوک ښه ښځه مې یوازې ده، نیکه مې یوازې ده. نه کوم ساتو په دې جومات کې نه اوم کاته دغه Seorang imam yang memimpin sholat tarawih sambil melakukan live streaming di TikTok menuai cibiran dari netizen. Hidupin dulu nih atau mantau dulu nih komennya udah berapa gitu. Pasalnya, netizen melihat ada yang aneh ketika imam tersebut memimpin sholat tarawih. Netizen mengomentari arah pandangan imam yang malah fokus memperhatikan live di handphonenya. Memang setiap Ramadan di Indonesia itu selalu aja ada sesuatu yang ngetren tapi nggak lazim gitu, aneh lah. Nah, selain sholat tarawih sambil nge-live TikTok, ini juga ada istilahnya itu tarawih date gitu ya. Jadi tarawih sambil pacaran gitu. Coba kita lihat nih videonya ya. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi lagi, ini ada imam sholat tarawih yang melakukan live streaming di TikTok. Bahkan terlihat jelas mata seorang imam sholat tarawih itu memantau komentar yang ada di live TikTok itu. Sambil sholat ngelihatin komentar nih apa aja ya, orang komentar apa aja, gift-nya sudah berapa, views-nya sudah berapa gitu. Coba kita lihat videonya ya. Seorang imam yang memimpin sholat tarawih sambil melakukan live streaming di TikTok menuai cibiran dari netizen. Hidupin dulu nih atau mantau dulu nih komennya udah berapa gitu. Pasalnya, netizen melihat ada yang aneh ketika imam tersebut memimpin sholat tarawih. Netizen mengomentari arah pandangan imam yang malah fokus memperhatikan live di handphonenya. Kelihatan matanya bukannya menghadap ke sajadahnya ya, tapi lebih khusyuk melihat komentarnya gitu. Padahal makmumnya kalau kita lihat khusyuk ya, pandangannya ditundukkan ke sajadahnya. Nah, imamnya sendiri malah ngeliatin komentar di TikTok. Nah, netizen mencurigai imam tersebut malah fokus membaca komen yang masuk dan memantau jumlah viewers di live streamingnya. Nah, matanya. Ini mata melihat kemana-mana, baca komen anjir dia. Astagfirullah, ada aja orangnya zaman sekarang. Fokus, matanya fokus ke arah live streamingnya. Ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil mawjud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil 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 la ya'lamu wa la yaqulu wa la yaqulu wa la Ya, sepertinya ini bukan sholat tarawihnya orang yang bermanhaj salaf atau yang disebut salafiyah, tapi ini tarawihnya orang-orang aswaja, karena ya kelihatan setelah salam itu membaca sholawat-sholawat seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, itu videonya. Di konten sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya saya sudah menayangkan tanggapan MUI mengenai hal ini. Ya, MUI sudah menegur orang yang melakukan sholat tetapi kemudian di live-kan dalam konten dengan TikTok. Karena platform ini adalah ada implikasi ekonomisnya. Karena menyangkut ini adalah sawer, cuman bedanya sawer di dunia maya, online, begitu saja, tidak secara langsung. Kita berhusnuzon, mungkin maksudnya untuk syiar, tetapi tidak pada tempatnya ia melakukan dalam siaran langsung di TikTok. Karena sekali lagi TikTok ini, kalau kita lihat platform ini, programnya kan banyak sekali, ada aspek ekonominya. Saya lihat itu kan ada gift, misalkan kalau mawar, misalkan koinnya sekian nilainya. Apalagi kalau platform yang kemudian yang universe, program universe, itu kan bisa sampai kalau dapat 2000 poin, itu sampai 5 juta itu gitu loh. Berarti kan ada konsekuensi ekonomis. Seburuk-buruknya zaman jahiliyah dahulu nggak ada yang separah ini, teman-teman. Nggak ada orang di zaman jahiliyah dulu mengkomersilkan sholat, dan semestinya ini diperlukan tindakan khusus oleh pihak yang berwajib ya, seperti MUI, Kementerian Agama, Departemen Agama, apapun itu namanya, agar ini tidak semakin meluas, tidak semakin banyak imam sholat yang melakukan live TikTok semacam ini. Dan lebih mirisnya lagi, imamnya sampai mantau komentar, nih orang komentar apa, gift-nya sudah berapa, itu matanya jelas banget tuh ngelirik ke live TikToknya. Di mana letak kehusyuannya kalau seperti itu? Di sela-sela dia membaca surah dalam sholatnya, juga bacain komennya. Astagfirullahalazim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mempertegas dalam surah Al-Ma'un. Ada orang yang sholat tapi celaka, yaitu dia yang lalai dengan sholatnya, yaitu orang-orang yang sholat karena riya. Memang setiap Ramadan di Indonesia itu selalu aja ada sesuatu yang ngetren tapi nggak lazim gitu, aneh lah. Nah, selain sholat taraweh sambil nge-live TikTok, ini juga ada istilahnya itu taraweh date gitu ya. Jadi taraweh sambil pacaran gitu. Coba kita lihat nih videonya ya. Nih. Nah, ini padahal ini di masjid, tapi dia nggak di dalamnya ya, di terasnya gitu, di lapangan masjidnya. Ini kan masjid nih, lihat nih. Nah, ini masjidnya nih. Nih, berjejer laki-laki perempuan. Tuh. Assalamualaikum sobat halal. Setan-setan itu sekarang pada freelance, ya perlu menggoda manusia sudah tolil dari akar-akarnya, jadi tidak perlu digoda. Aku sampai baca hampir semua komennya, dan rata-rata orang yang ada di kota situ itu tuh malu juga dengan kejadian itu. Viral loh ini, udah jadi post di mana-mana. Nah, tapi sobat halal, kalau kalian ada yang belum tahu, yang sah aja atau yang sudah halal, itu aja tidak boleh disatukan, karena masih ada jarak tuh, ting, gitu ya kan. Lah ini Tarawih dead. Astagfirullahaladzim, tarawih date itu istilahnya. Mereka itu nggak cuman duduk-duduk doang loh ya, nongkrong-nongkrong berduaan gitu, tapi mereka sholat. Ya mereka memang sholat, tapi sholatnya itu campur laki-laki perempuan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Memang kalau kita tengok vibesnya orang tarawih dengan orang Indonesia dengan orang Malaysia, sampai orang Malaysia itu, ustaz-ustaz dekat Malaysia itu memang sangat pelik menengok sebuah video kayak macam itu. Semisal menjadi pedoman ketika masyarakat memang waktu pagi mereka, waktu siang mereka bekerja lelah, ketika malam mengajak mereka untuk solat tarawih katanya. Jadi
tarawihnya, sembayangnya dipercepat biar kasihan kepada mereka yang kecapean macam itu. Tapi tak harus meninggalkan rukun tumak ninah seperti Allahu Akbar, berhenti sejenak, sami Allahu liman hamidah. Seperti halnya jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu pun Mas Farhan kalau menengok sebuah video kayak gitu, kalau orang yang tahu tentang agama, mestinya mereka itu merasakan ada yang lain, ada yang pelik macam itu. Bahkan ustaz-ustaz yang ada dekat Malaysia pun tak percaya menengok sebuah video macam itu. Kok sepelik ini macam itu para sahabat. Dan juga yang paling Mas Farhan heran lagi, ada yang katanya ada pembagian ampau setiap para jemaahnya 50,000. 50,000 itu sekitar duit Malaysia sekitar 18 ringgit lah. Satu orang 18 ringgit duit Malaysia macam itu. Mereka itu sampai sembayang sekitar jemaahnya 12,000 macam itu, 12,000 lebih macam itu. Sampai dikawal sama seperti kalau dekat sana itu apa ya, pengawal jemaah-jemaah macam itu tentang Islami itu, apa namanya, banser macam itu para sahabat. Kalau dekat kampung Mas Farhan itu hanya berjarak semacam itu antara sop laki-laki dengan perempuan, boleh nampak macam itu. Kalau seandainya sop perempuan ditaruh belakang, di depan ditaruh buat laki-laki macam itu para sahabat. Jadi entahlah para sahabat, Mas Farhan kurang tahu sampai macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.